Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI selaku Kaprodi PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Ibu Nur Fatimah MPDI selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran. Saya Faikutur Rohmah, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas. Nah, validitas itu ada 4. Yang pertama ada validitas isi, ada validitas konstruk, dan juga ada validitas wajah. Yang terakhir ada validitas empiris. Nah, validitas. Nah, dari validitas itu merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian karena menentukan apakah instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur sesuatu, sehingga satu itu harus jelas dan juga mampu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Nah, pengertian validitas. Validitas itu adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu instrumen atau alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh itu dapat dipercaya, atau dengan kata lain itu semakin tinggi validitas suatu instrumen, maka semakin tepat hasil yang diperoleh. Contohnya, jika kita ingin mengukur motivasi belajar siswa, maka pertanyaan yang dibuat harus benar-benar berkaitan dengan motivasi belajar, bukan dengan kemampuan berhitung atau aspek lainnya. Ada tujuan validitas. Nah, tujuan ini itu validitas ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu memastikan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua itu menghasilkan data yang akurat dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas penelitian atau evaluasi. Yang terakhir itu mengurangi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, validitas ini juga mempunyai jenis-jenis. Ada beberapa jenis-jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas isi. Nah, validitas isi ini menunjukkan bahwa isi instrumen itu telah sesuai dengan materi, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Ciri-ciri validitas isi itu yang pertama sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang kedua itu mewakili seluruh materi yang akan diukur. Yang nomor 3 disusun berdasarkan indikator yang jelas. Yang terakhir itu biasanya dinilai oleh ahli atau expert. Contohnya, contoh validitas isi ya. Jika guru itu membuat soal IPA tentang ekosistem, maka seluruh soal itu harus sesuai dengan materi ekosistem dan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Yang nomor 2 itu ada validitas konstruk. Nah, validitas ini itu menunjukkan bahwa instrumen itu benar-benar mengukur konsep atau aspek tertentu sesuai dengan teori yang mendasarinya. Ada beberapa ciri-ciri validitas konstruk, yaitu memiliki dasar teori yang kuat, terdapat hubungan antar variabel, diuji menggunakan analisis statistik seperti korelasi atau analisis faktor. Nah, contoh validitas ini
Yang nomor 2, dalam penelitian tentang motivasi belajar, indikator seperti semangat belajar, ketekunan, dan keinginan berprestasi harus sesuai dengan teori motivasi yang digunakan. Yang nomor 3 ada validitas wajah. Nah, validitas wajah ini menilai tampilan luar instrumen, apakah telah terlihat layak, menarik, serta mudah dipahami oleh responden. Ada ciri-cirinya juga. Ciri-ciri validitas wajah ini, yang pertama itu bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Yang kedua itu petunjuk pengerjaan itu sangat jelas. Yang nomor 3, format instrumen rapi dan menarik. Yang terakhir, ciri-cirinya ini yaitu responden itu merasa nyaman saat mengisi. Contohnya, angket yang menggunakan bahasa sederhana dan tampilan yang rapi akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir, ada validitas empiris. Nah, atau bisa disebut dengan validitas kriteria. Validitas ini itu diperoleh melalui pengujian secara langsung dengan membandingkan hasil instrumen dengan standar atau kriteria tertentu. Nah, ciri-ciri validitas empiris ini diuji pada sampel atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kriteria atau standar yang telah ada, menggunakan analisis statistik seperti korelasi dan regresi. Contohnya, nilai tes yang dibuat guru itu dibandingkan dengan nilai ujian standar untuk mengetahui apakah hasil keduanya itu memiliki hubungan yang kuat. Nah, inti pembahasan secara keseluruhan, validitas ini menunjukkan beberapa baik suatu instrumen mampu mengukur konsep yang dimaksud secara tepat, sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen yang valid itu akan menghasilkan data yang akurat sehingga hasil penelitian itu menjadi lebih terpercaya. Nah, kesimpulannya itu validitas itu sangat penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada validitas isi, ada validitas konstruk, ada validitas wajah, dan yang terakhir ada validitas empiris atau bisa disebut dengan validitas kriteria. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.